Dijual ayah tiri pada Om CEO. Bab 034. Namun, jawaban Dewi berikutnya membuat Nenek Lasmi menghentikan pekerjaannya. Tapi, Mas Aryo kan gak mencintai Dewi, Nek, ucapnya lirih. Nenek Lasmi menatap Dewi dengan kaget, lalu meletakkan sekop kecilnya. Bagaimana kamu bisa bilang Aryo tidak mencintaimu? Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia membelamu kemarin? Tanyanya dengan nada serius. Dewi terdiam sejenak, mengingat kejadian itu. Tapi, Mas Aryo tidak pernah mengatakan kalau dia mencintaiku, Nek, ucapnya dengan suara yang hampir bergetar. Nenek Asmi lalu tertawa kecil, menertawakan kebodohan Dewi. Dewi, Aryo itu bukan laki-laki yang romantis. Dia tidak seperti laki-laki di film, yang suka mengungkapkan cinta dengan kata-kata manis, bunga, atau makan malam romantis. Dia tipe pria yang cuek dan dingin, seperti bapaknya. Tapi percayalah, dia mencintaimu. Aryo menunjukkan cintanya lewat tindakan, bukan kata-kata. Dewi menunduk, merenungi ucapan Nenek Lasmi. Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia mati-matian mempertahankanmu kemarin? Itu bukti cintanya, Nak. Nenek bisa melihatnya dari cara dia memandangmu. Ada cinta di matanya, lanjut Nenek Lasmi sambil menyentuh bahu Dewi. Meskipun tersentuh, Dewi masih merasa ragu dalam hatinya. Apakah benar Mas Aryo mencintaiku, atau dia hanya menginginkanku karena anak yang kukandung? Pikirnya dalam hati. Ia tidak bisa memutuskan, tetapi kata-kata Nenek Lasmi memberinya harapan kecil. Setelah selesai berkebun, Nenek Lasmi dan Dewi memutuskan untuk bersantai di ruang tengah. Nenek Lasmi memanggil seorang pembantu untuk membuatkan jus sayur-sayuran dan buah. Dewi, kamu harus minum ini supaya sehat. Jus sayur dan buah bagus untuk ibu hamil, ucap Nenek Lasmi penuh perhatian. Dewi hanya tersenyum kecil, meski ia merasa mual. Ia memang tidak terlalu menyukai sayuran dan buah, apalagi dalam bentuk jus. Namun, karena tidak ingin mengecewakan Nenek Lasmi, ia mencoba meminumnya. Begitu seteguk jus itu masuk ke mulutnya, perut Dewi terasa mual. Ia segera menutup mulut dengan tangan. 43. Dan berlari ke toilet di lantai 1. Dewi memuntahkan semua isi perutnya. Tubuhnya terasa lemas setelahnya. Nenek Lasmi, yang melihat hal itu merasa khawatir, ia segera menghampiri Dewi bersama seorang pembantu. Kamu tidak apa-apa, Nduk? Tanya Nenek Lasmi dengan khawatir sambil mengelus pundak Dewi. Dewi menggeleng lemah. Aku tidak apa-apa, Nek. Hanya tadi, setelah minum jus, perutku mual. Nenek Lasmi tersenyum menenangkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau tidak suka, tidak usah diminum. Sekarang kamu istirahat saja di kamar, ujar Nenek Lasmi lembut. Dewi mengangguk pelan dan mematuhi saran neneknya. Ia kemudian naik ke lantai 2 dan beristirahat di kamar. Ketika Dewi terbangun dari tidurnya, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Perutnya terasa kosong, mengingat ia belum makan siang. Ia memutuskan untuk turun ke lantai 1. Di tangga, ia berpapasan dengan Bu Kartika, yang baru saja pulang. Pandangan Bu Kartika dingin, namun Dewi memilih untuk mengabaikannya dan langsung menuju dapur. Sesampainya di dapur, Dewi melihat salah satu pembantu sedang mencuci piring. Mbak, ada lauk apa ya? Aku lapar, mau makan, tanya Dewi dengan nada pelan. Pembantu itu tersenyum ramah. Mbak Dewi mau makan. Tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu, ucapnya. Terima kasih ya, Mbak, jawab Dewi sambil tersenyum.
Ia lalu duduk di meja makan, menunggu makanan disiapkan. Tak lama kemudian, makanan tersaji di hadapannya. Karena rasa laparnya, Dewi segera menyantap makanan tersebut. Namun, baru 3 suap, perutnya kembali terasa mual. Ia langsung berlari ke dapur dan memuntahkan semuanya di wastafel. Pembantu yang tadi menyiapkan makanan segera menghampiri Dewi. Ia memijit tengkuk Dewi pelan dan bertanya, "Mbak Dewi nggak apa-apa?" Dewi menggeleng sambil mengatur napas. Setelah mualnya mereda, pembantu itu memberikan segelas air putih hangat. "Minum dulu, Mbak. Biar agak lega," katanya lembut. "Terima kasih, Mbak," ucap Dewi dengan suara lemah. "Duduk saja dulu, Mbak Dewi. Saya buatkan teh hangat ya, biar perutnya lebih enak," kata pembantu itu sambil tersenyum menenangkan. Dewi mengangguk dan duduk di kursi dapur. Ia menyandarkan kepalanya di meja, merasa tubuhnya sangat lemas. Dalam hatinya, ia bergumam pelan, "Kenapa sekarang aku sering mual setiap makan ya? Apa ini karena efek jus tadi pagi? Tapi kok rasanya aneh." Perutnya masih lapar, namun ia tidak bisa menahan rasa mual yang terus muncul. Dewi hanya bisa berharap kondisi tubuhnya segera membaik. 44. Setelah merasa mual kembali saat melihat makanan di meja, Dewi memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Ia berbaring di kasur, menahan lapar yang mulai terasa semakin menyiksa. "Aduh, perutku lapar banget," gumam Dewi pelan. "Tapi makanem apa ya, biar nggak mual?" Tiba-tiba, pikirannya melayang pada es buah. Lah membayangkan segarnya es buah dan yakin itu tidak akan membuatnya mual. Namun, Dewi kembali bingung. Beli es buah di mana? Aku kan nggak tahu daerah sekitar sini. "Ah, pesan lewat aplikasi saja," ujarnya pada diri sendiri. Dewi mengambil ponselnya di meja samping tempat tidur dan membuka aplikasi pemesanan makanan. Namun, saat akan memesan, ia teringat bahwa ia tidak tahu alamat rumah villa tersebut. "Aduh, aku kan nggak tahu alamat rumah sini. Takut nanti pesanannya malah nyasar lagi," pikirnya cemas. "Ah, tanya Mbak tadi sajalah," ucap Dewi akhirnya, lalu turun ke dapur. Di sana, ia melihat pembantu yang tadi sedang membereskan meja makan. "Mbak, maaf mau tanya. Mbak tahu alamat rumah ini?" tanya Dewi dengan nada lembut. Pembantu itu tersenyum ramah. "Iya, tahu, Mbak Dewi. Ada apa?" "Ya, aku mau pesan makanan online, Mbak. Bisa bantu tuliskan alamatnya?" ujar Dewi. Pembantu itu mengangguk, lalu menuliskan alamat rumah di ponsel Dewi. Setelah menerima informasi tersebut, Dewi mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju ruang tengah, seraya menunggu es buahnya datang. Karena tubuhnya masih lemas, ia berbaring di sofa dan tanpa sadar tertidur. Aryo, yang baru saja pulang dari kantor, melihat Dewi berbaring di sofa. Ia merasa heran, lalu menghampirinya. Dengan perlahan, Aryo menggoyangkan lengan Dewi. "Bangun, hei. Kenapa kamu tidur di sini?" tanya Aryo dengan nada datar. Dewi, yang baru saja memejamkan mata, terbangun perlahan. "Mas Aryo," jawabnya sambil mengucek mata. "Ngapain tidur di sini? Ayo kita pindah ke kamar aja. Nggak nyaman tidur di sofa kayak gini. Nanti badanmu malah sakit," ujar Aryo lagi. Dewi tersenyum kecil. "Nggak apa-apa kok, Mas. Aku masih nunggu pesanan aja," jawabnya. "Pesanan apa?" tanya Aryo heran. Tak lama, pembantu yang tadi membantu Dewi datang membawa pesanannya. "Mbak Dewi, ini makanannya sudah sampai. Mau dimakan sekarang?" "Iya, Mbak. Tolong taruh di mangkok ya," jawab Dewi dengan nada riang.
Mas, aku makan dulu ya. Tutur Dewi yang kemudian berjalan menuju meja makan. Aryo hanya memperhatikan Dewi yang langsung menuju meja makan. Ia memutuskan untuk mengikuti Dewi dan duduk di sampingnya. Ia memperhatikan istrinya menikmati es buah dengan lahap. 45. Dewi, yang sadar Aryo memperhatikannya, menoleh sambil bertanya, "Mas Aryo mau es buah enggak?" Aryo menggeleng. "Enggak. Mas Aryo enggak suka es buah," jawabnya singkat. Dewi hanya mengangguk, lalu melanjutkan makan hingga mangkoknya kosong. "Alhamdulillah, akhirnya kenyang juga," ucapnya lega. Aryo tersenyum kecil melihat Dewi. "Emang kamu tadi belum makan?" tanyanya iseng. Dewi mengangguk pelan. "Iya, Mas. Dari tadi aku mual saat makan nasi." "Nggak tahu kenapa," jawabnya. "Tadi pagi nenek kasih aku jus sayur dan buah, tapi aku nggak suka. Malah muntah. Siang tadi aku coba makan nasi sama sop, mual lagi. Jadi ya dari siang belum makan apa-apa." Aryo menghela napas panjang. "Seharian belum makan terus langsung makan es buah. Perutmu nanti sakit, Dewi," ucapnya sambil menatap Dewi khawatir. "Perutku tadi lapar banget, Mas. Tapi tiap makan nasi selalu mual. Aku juga bingung kenapa tiba-tiba pengen es buah," ujar Dewi sambil cemberut, takut dimarahi Aryo. Aryo mengangguk pelan, lalu menatap Dewi serius. "Kalau kamu masih mual terus, kita ke dokter aja ya. Jangan dibiarkan. Kamu harus tetap makan makanan yang bergizi, bukan cuma es buah," katanya dengan nada menasihati. Dewi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dalam hati, ia merasa lega ada yang memperhatikannya, meski ia sendiri masih bingung dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya hari ini. Saat makan malam berlangsung, suasana di meja makan keluarga Aryo terasa agak hening. Dewi terlihat hanya mengaduk-aduk makanan di piringnya tanpa sedikit pun berniat menyuapinya. Bau makanan saja sudah cukup membuatnya mual, apalagi memakannya. Nenek Lasmi, yang memperhatikan gerak-gerik Dewi, akhirnya bertanya, "Kamu kenapa, Dewi? Apa kamu nggak suka makanannya?" Pertanyaan itu membuat perhatian semua orang di meja makan tertuju pada Dewi, termasuk Bu Kartika yang langsung menatapnya dengan sinis. Dengan nada sungkan, Dewi menjawab, "Enggak, Nek. Perut Dewi masih nggak enak, jadi Dewi nggak nafsu makan." Nenek Lasmi mengangguk paham, lalu berkata, "Kalau nggak suka, nggak usah dimakan. Kamu bilang saja mau makan apa, nanti Mbak Wati masakkan untukmu." "Aku pengen makan sate, Nek," jawab Dewi pelan. Nenek Lasmi tertawa kecil mendengar itu. "Wah, kalau sate, di rumah ini kita nggak ada arang buat bakar. Jadi, nggak bisa bikin sendiri. Tapi kalau mau beli, ya nggak apa-apa, biar dibelikan Pak Ujang," ucapnya. Namun, Dewi langsung menambahkan, "Nggak usah, Nek. Aku mau beli sate sendiri dan makan di tempat." Aryo, yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba menyahut, "Ya sudah. Ayo, aku antarkan beli sate." Dewi menoleh dan tersenyum senang, lalu mengangguk. Setelah berpamitan pada nenek semua orang, mereka berdua bersiap pergi. 46. Di dalam mobil, Aryo bertanya sambil menyetir, "Kamu mau beli sate di mana?" Dewi menjawab dengan semangat, "Di dekat kampus, Mas. Katanya sate di sana enak." Aryo mengernyit heran. "Dekat kampus? Di sana ada restoran sate, ya?" tanyanya. Dewi terkekeh pelan. "Bukan restoran, Mas. Warung sate pinggir jalan," jawabnya santai. Aryo hanya terdiam, merasa agak ragu. Tapi dia tetap mengemudikan mobil menuju lokasi yang disebutkan Dewi.
Saat mereka tiba di tempat penjual sate, Aryo memarkir mobil di pinggir jalan dan mengamati sekeliling. Warung sate itu terlihat sangat sederhana, dengan bangku-bangku kayu. Aryo menatap lokasi itu dengan ekspresi ragu. "Kamu yakin mau makan di sini?" tanya Aryo, sedikit khawatir. "Iya, Mas. Kayaknya ini tempatnya," jawab Dewi dengan penuh keyadewi. Dewi langsung membuka pintu mobil dan keluar. Dia menoleh ke arah Aryo dan bertanya, "Mas Aryo nggak mau turun?" Aryo terdiam sejenak, mengamati keramaian warung yang didominasi laki-laki. Dalam hati, ia merasa tak mungkin membiarkan Dewi makan sendiri di tempat seperti itu. Akhirnya, meski dengan enggan, Aryo keluar dari mobil dan mengikutinya. Di dalam warung, Dewi dengan semangat memesan sate ayam lengkap dengan lontong dan sambal kacang. Aryo hanya duduk di sampingnya, sesekali menepuk kakinya, karena banyak nyamuk. Ketika sate datang, Dewi mulai makan dengan lahap. "Mas, enak banget ini. Coba deh," kata Dewi sambil menyodorkan sepotong sate ke arah Aryo. Aryo menatap sate itu dengan ragu, lalu berkata, "Aku nggak lapar, kamu aja yang makan." Mas Aryo emang nggak pernah makan sate di sini. Padahal sate di sini terkenal, loh. "Banyak anak kampus yang suka jajan di sini," ujar Dewi sambil menikmati satenya. Aryo menggeleng pelan. "Enggak, Dewi. Aku nggak suka jajan di warung makan pinggir jalan kayak gini." Dewi berhenti sejenak, menatap Aryo dengan heran. "Emang Mas Aryo nggak pernah jajan?" "Kasian banget sih, Mas," ucapnya setengah bercanda. Aryo tersenyum tipis lalu mengambil tisu, dan mengelap bibir Dewi yang belepotan sambal kacang. "Aku biasanya kalau jajan atau makan di luar pasti belinya di restoran atau kafe. Aku nggak pernah makan di tempat pinggir jalan kayak gini," jawabnya santai. Dewi menggelengkan kepala sambil tersenyum. Mas Aryo ini hidupnya terlalu mewah. Padahal makanan di pinggir jalan itu enak banget, loh. "Kalau nggak nyobain, Mas rugi," ucapnya sambil memakan lontongnya. "Ya, mungkin buat kamu enak. Tapi aku nggak terbiasa," Aryo menjawab dengan nada datar. 47. Dewi tersenyum kecil dan melanjutkan, "Mas, coba deh sekali-sekali belajar menikmati makanan sederhana kayak gini. Biar tahu rasanya hidup lebih santai dan berbaur dengan banyak orang. Enak tahu Mas." Aryo hanya diam mendengar ucapan Dewi. Meski tampak cuek, ia diam-diam memikirkan kata-kata Dewi. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Aryo mulai melihat sisi lain dari hidup sederhana yang selama ini ia hindari. Lalu Dewi mengambil satu tusuk sate dan mengarahkannya ke mulut Aryo. "Coba satu aja, Mas. Biar tahu kalau rasanya enak." Dengan enggan, Aryo akhirnya mengambil sepotong sate dan mencicipinya. Ekspresinya berubah seketika. Ternyata enak juga," katanya sambil mengangguk kecil. Melihat Aryo akhirnya mencicipi makanannya, Dewi tersenyum puas. Suasana mereka pun menjadi lebih santai, meskipun Aryo tetap sesekali melirik sekeliling untuk memastikan situasi aman. Setelah selesai makan, Aryo langsung membayar semuanya dan mengajak Dewi kembali ke mobil. Setelah keluar dari warung sate, Aryo berkata, "Lain kali kalau ngidam sate, kita beli bungkus aja. Makan di rumah lebih nyaman. Di sini banyak nyamuk, dan tempatnya kurang bersih." Dewi tertawa kecil sambil menjawab, "Tapi makannya kurang enak, kalau nggak sambil mencium bau asapnya Mas." Aryo hanya menggeleng pelan sambil tersenyum, "Ya besok kalau beli sate, sama asapnya sekalian dibungkus." Dewi pun tertawa mendengar ucapan Aryo. Di balik kekesalannya, ia diam-diam lega melihat Dewi akhirnya makan dengan lahap.
Saat hendak masuk ke dalam mobil, terdengar suara memanggil Dewi dari belakang. Dewi dan Aryo pun menoleh, dan terlihat seorang perempuan melambaikan tangan sambil mendekat. "Rosa," seru Dewi, mengenali teman kuliahnya yang satu jurusan. Rosa tersenyum lebar, namun saat melihat Aryo, dia sedikit kaget. Dia lalu menyapa Aryo dengan sopan. Malam, Pak Aryo," ucapnya sambil menunduk sedikit. Aryo hanya membalas dengan senyum tipis, tidak berkata apa-apa. Rosa lalu memperhatikan kantong plastik yang dibawa Dewi. "Kamu habis beli sate, Dewi? Kok bisa bareng sama Pak Aryo?" tanyanya penasaran. Dewi mendadak gugup dan gelagapan mencari jawaban. "Itu, tadi kebetulan Mas Aryo nganterin aku beli sate," jawab Dewi dengan senyum canggung. Rosa terlihat semakin bingung. "Mas Aryo?" tanyanya, suaranya penuh rasa penasaran. Merasa terdesak, Dewi buru-buru mencari alasan. Pak Aryo ini sebenarnya kakak sepupuku. Kami saudara," katanya, berharap Rosa tidak akan bertanya lebih jauh. "Tadi kebetulan aku main ke rumah Pak Aryo, terus dia sekalian nganterin aku beli sate." Rosa mengangguk perlahan, tampak mulai mengerti. "Oh, pantesan. Tapi kenapa kamu nggak pernah bilang kalau Pak Aryo ini sepupumu?" tanya Rosa sambil melirik Aryo dengan malu-malu. Aryo yang sejak tadi diam hanya melirik Dewi sekilas, seolah bertanya-tanya dalam hati kenapa istrinya memilih berbohong. 40